Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok simulasi molekuler yang terdiri dari Franz William, Mega Sonia Pertiwi, Icak Dwi Prasetyo, dan Inarotul Wardah akan mempresentasikan tentang conductance ion in water dynamics molekuler. Next. Dalam simulasi molekuler, analisis trajektori yang biasa dilakukan terutama untuk ion pelarut adalah analisis RDF. Apa itu RDF? RDF merupakan singkatan dari Radial Distribution Function yang adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rata jumlah atom yang tertata di sekitar atom pusat secara radial. Dalam bahasa sederhananya, RDF akan mengukur probabilitas menemukan atom X di sekitar atom pusat. Atom X tersebut memiliki probabilitas ditemukan paling tinggi pada jarak dan jumlah tertentu. Nah, metode ini sangat cocok diterapkan untuk sistem yang tidak teratur seperti cairan. Next. RDF didefinisikan sebagai persamaan yang tertera pada slide tersebut. Analisis RDF akan menghasilkan data struktural seperti jarak rata ion X dan ion Y pada kulit solvasi pertama dan jumlah rata atom X dan Y di sekitar atom pusat. Kira-kira seperti itu grafik yang akan diperoleh dari hasil analisis RDF ini. Next. Baru-baru ini, studi ketergantungan suhu dan tekanan koefisien residu friksi untuk logam alkali yang berbeda ion dalam larutan air dan non-air dilaporkan. Dalam larutan aqueous, teori Hubbard-Onsager memprediksi perilaku berikut untuk koefisien residu friksi. Koefisien residu friksi lebih besar dari 0, do koefisien residu friksi per do temperatur kurang dari 0, dan do koefisien residu friksi per do tekanan kurang dari 0. Dalam kasus ion univalen kecil, misalnya ion litium, prediksi ini dikonfirmasi oleh eksperimen. Tapi untuk ion yang lebih besar seperti ion cesium, diamati bahwa pada suhu rendah sekitar 0 derajat Celcius, koefisien residu friksi kurang dari 0 dan do koefisien residu friksi per do temperatur lebih besar dari 0, yang mana hal ini bertentangan dengan teori Hubbard-Onsager tadi. Next. Dalam simulasi ini dilakukan simulasi molekuler dinamik untuk mendapatkan file trajektori dan untuk mengamati hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Reddy dan Berkowitz pada tahun 1988, yaitu melakukan studi simulasi komputer dinamika molekuler tentang ketergantungan suhu dari koefisien residu friksi. Simulasi dilakukan untuk ion litium dan cesium dalam air dan tidak ada rongga yang diamati. Berdasarkan data yang diperoleh, mereka mengusulkan bahwa perilaku suhu eksperimental koefisien residu friksi adalah karena perbedaan waktu orientasi air curah dan dalam cangkang solvasi. Menarik untuk diketahui jika argumen yang sama berdasarkan perbedaan waktu reorientasi dapat diberikan untuk menjelaskan ketergantungan tekanan anomali koefisien residu friksi untuk ion cesium. Oleh karena itu, simulasi ini dilakukan untuk analisis trajektori ion dalam air. Namun, karena keterbatasan spek komputer dan lamanya waktu simulasi, kami hanya melakukan modifikasi analisis RDF saja. Ion yang digunakan pada analisis ini adalah ion litium, cesium, dan vanadium untuk membandingkan nilai RDF ion alkali berukuran kecil, alkali berukuran besar, dan ion bukan alkali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dilakukan analisis trajektori antara grafik RDF ion F2+ dengan CS dalam air berdasarkan simulasi dinamika molekul secara studi pustaka. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next. Di slide ini ditampilkan kurva RDF untuk vanadium dari jurnal yang ditulis oleh Silva Avicennia dan Chris Fajar
Partana dengan judul struktur dan dinamika solvasi ion vanadium dalam air berdasarkan simulasi dinamika molekul mekanika molekul. Pada kurva sebelah kiri ini adalah kurva RDF vanadium dengan atom oksigen dan vanadium dengan atom hidrogen dalam air dari hasil simulasi mekanika molekul potensial dua badan. Dan di sebelah kanan adalah kurva RDF ion vanadium dalam air dari hasil simulasi mekanika molekul potensial tiga badan. Untuk kurva RDF hasil dari simulasi mekanika molekul potensial dua badan didapatkan sistem solvasi ion vanadium dalam air naik dari jarak 2,1 Armstrong dan mencapai puncak pada jarak 2,3 Armstrong, lalu berakhir pada jarak 2,8 Armstrong. Pada jarak 2,3 Armstrong, menandakan terjadinya interaksi antara ion vanadium dengan atom oksigen dari molekul air pada kulit pertama. Pada kurva juga menunjukkan integrasi dari atom oksigen adalah 7. Hal ini berarti bahwa banyaknya atom oksigen yang terikat sebagai ligan oleh ion vanadium pada kulit pertama adalah sebanyak 7. Pada kurva ini juga menunjukkan interaksi antara atom hidrogen dari molekul air dengan ion vanadium yang terjadi pada jarak 3 Armstrong dan integrasi pada bilangan 14 yang menunjukkan bahwa jumlah atom hidrogen yang berada di sekitar ion vanadium pada kulit pertama. Pada kurva sebelah kanan adalah hasil simulasi RDF dari simulasi mekanika molekul potensial tiga badan yang memperoleh hasil sistem solvasi ion vanadium dalam air naik pada jarak 2 Armstrong dan mencapai puncak pada 2,3 Armstrong, kemudian turun kembali pada jarak 2,6 Armstrong. Pada jarak 2,3 Armstrong, terjadi interaksi antara ion vanadium dengan atom oksigen dalam molekul air. Pada kurva ini juga menunjukkan bilangan integrasi dari atom oksigen adalah 7, yang menandakan jumlah ligan yang diikat pada kulit pertama. Pada kurva ini juga menunjukkan informasi pada jarak 3 Armstrong terjadi interaksi antara atom hidrogen dari molekul air dengan ion vanadium. Dan integrasi dari atom hidrogen sebanyak 14. Dari kedua grafik ini menunjukkan bahwa kurva jarak atom oksigen dan hidrogen dari molekul air tidak terjadi tumpang tindih baik di kulit pertama maupun kulit kedua. Next. Pada slide ini adalah kurva RDF untuk cesium dari jurnal yang disusun oleh Reddy dan Berkowitz dengan judul Conducted of Cesium Positive Ion in Water Molecular Dynamic Simulation. Pada kurva sebelah kiri adalah kurva cesium dengan oksigen dalam air yang pada garis tebal dan pada garis putus-putus, yaitu pada densitas 1,083 gram per cm kubik. Pada sebelah kanan adalah kurva RDF cesium dengan hidrogen dalam air, yang pada garis tebal adalah densitas 1 gram per cm kubik, dan pada garis putus-putus adalah 1,083 gram per cm kubik. Di bawahnya adalah tabel dari posisi dan nilai maksimum dan minimum pada RDF dan koordinat number. Dapat dilihat pada tabel, pada jarak 3,18 terjadi interaksi antara ion cesium dan atom oksigen, dan pada jarak 3,7 terjadi interaksi atom oksigen dengan hidrogen dengan koordinat number 9,7. Pada densitas 1,083 terjadi interaksi antara
ion cesium dengan oksigen pada jarak 3,22 Armstrong dan terjadi interaksi antara ion cesium dengan hidrogen pada jarak 3,64 Armstrong dengan koordinat number 9,95. Next. Oke, berikut merupakan kurva RDF hasil analisis yang kami lakukan, modifikasi yang kami lakukan. Kurva ini merupakan kurva RDF antara ion Li dengan atom oksigen. Kurva ini didapatkan melalui visualisasi menggunakan software Kitty Grace, hasil analisis menggunakan software VMD. Dari sini dapat dijelaskan bahwa pada jarak 0 sampai 1 angstrom belum terdapat atom oksigen pada kulit solvasi pertama ion Li dalam air. Kemudian nilai fungsi RDF akan naik menuju puncak pada daerah sekitar 13 dengan jarak sekitar 2 angstrom, yang menandakan bahwa disinilah probabilitas tertinggi kita dalam menemukan molekul air dalam dalam kulit solvasi pertama ion Li dalam air. Kemudian kurva akan kembali turun. Titik nol pertama setelah kurva turun merupakan ukuran dari kulit solvasi pertama antara ion Li dengan atom oksigen. Dari sini kemudian kurva akan kembali menanjak, menghasilkan puncak yang tidak setinggi dengan puncak pertama, yang menandakan di sini terdapat kulit solvasi kedua. Kemudian kurva akan turun pada jarak sekitar 5,5 sampai 6. Kurva mulai konstan, yang menandakan bahwa ion Li tidak lagi terpengaruh terhadap fase ruah air, yang menandakan tidak ada lagi representasi molekul air. Pada saat ini nilai RDF bernilai 1 hasil dari normalisasi, menandakan bahwa terdapat pertukaran ligan pada antara kulit solvasi kedua dengan fase ruah air. Sementara di sini nilai RDF bernilai 0 menandakan bahwa tidak terjadinya pertukaran ligan, ataupun kalau ada hanya sedikit. Kemudian untuk mengetahui jumlah atom oksigen pada kulit solvasi pertama ion Li dalam air dapat dilihat dari kurva integrasi kurva RDF, yaitu pada di sini bernilai 4, yang menandakan bahwa dalam kulit solvasi pertama ion Li mengikat 4 molekul air. Hasil ini dapat kita buktikan kembali menggunakan software VMD yang menghasilkan ion Li pada kulit solvasi pertama mengikat 4 molekul air dengan jarak rata-rata sekitar 2 angstrom. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya rongga yang teramati. Simulasi dinamika molekuler yang dilakukan pada ion CS+ dalam air pada temperatur 268 Kelvin dan densitas 1 dan 1,083 gram per cm kubik. Hasil menunjukkan bahwa perilaku yang diamati dari koefisien friksi total untuk ion CS+ terkait dengan perbedaan waktu reorientasi molekul pada kulit solvasi dan fase ruah air. Dapat disimpulkan pula bahwa dengan menggunakan konsep viskositas lokal, diukur dengan waktu reorientasi, ketergantungan suhu dan tekanan dari koefisien gesekan, sisa untuk ion logam alkali besar seperti CS+ yang terlarut dalam air dapat dijelaskan secara konsisten. Demikian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.